our goal is not in her. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Jiswap, jumpa lagi bareng saya Rizky Situmorang dan rekan saya Mutia Jafar. Nah, di edisi kali ini kita akan membahas mengenai semangat Jiswaf di era pandemi. Kita sudah kehadiran dua narasumber istimewa. Keduanya merupakan akademisi ekonomi syariah. Beliau ada yang namanya Muhammad Hafiz SEME dan juga Hartanto Rianto SESYME. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, abang-abang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, nih Bang Hafiz yang mana nih? Nih saya Kak. Oke, Bang Hafiz, dan ini berarti Bang Rian, boleh Bang dipanggil Rian. Rian ya, Hartanto Rianto dipanggil Rianto. Oke, terima kasih abang-abang sudah hadir di Jumat pagi di studio DPF TV. Sama-sama. Oke, gimana kabarnya Jumat pagi nih? Alhamdulillah. Sehat, Luar sehat. biasa ya. Sehat ya, luar biasa ya. Walaupun pandemi, Walaupun tetap pandemi. ini ya, insya Allah kita sehat-sehat Amin, ya. amin ya Rabbal alamin. Oke, Bang, terkait tentang semangat Jiswaf di era pandemi ini kan tidak terasa ya, di Indonesia udah 1,5 tahun ya kita dilanda pandemi COVID-19. Selaku akademisi ekonomi syariah ya khususnya, gimana nih pandangan Bang Rian, Bang Hafiz, kondisi perekonomian kita saat ini? Boleh, monggo. Oke, kalau kondisi ya, kalau kita melihat di akhir tahun 2020 sebenarnya kita udah mulai nampak tuh bakal ada resesi. Oke. Ya, Sri Mulyani ya, Menteri Keuangan kita Ibu Sri Mulyani pernah berkata begini, di akhir September sekitar resesi akan terjadi sekitar 2,9% minus. Dan itu beneran terjadi di akhir Desember. Desember tahun lalu ya? Iya, Desember tahun 2020. Dan di kuartal 2 ini kemarin tadi baru diskusi juga sama Mas Hafiz, sekitar 5% minusnya pertumbuhan kita. Artinya kita sedang tidak baik-baik saja ya Bang Artinya ya? sedang tidak baik-baik saja. Tidak baik-baik saja ya. Artinya sedang tidak baik-baik saja ekonomi kita itu memang. Dan terbukti juga peningkatan pengangguran kan dari angka 6 juta sekian ke 9 juta sekian. Semakin susah mencari pekerjaan berarti kan. Di Indonesia sebelum pandemi saja sudah susah mencari pekerjaan. Kini lagi di Indonesia dengan kondisi pandemi. Cuman kita tetap tidak boleh menyerah dong. Tetap perlu berkarya, berusaha karena kan Allah Maha mencukupkan. Allah yang mencukupkan kita. Yang penting tetap berusaha. Jadi walaupun tengah resesi tapi tidak boleh menyerah. Jadi di tengah resesi ini sebenarnya kalau dikaitkan dengan tentang isu zakat, infak, sedekah, ada pandangan istimewa nggak dari para abang-abang dua ini? Mungkin Bang Hafiz nih boleh Iya. jawab. Jadi memang perkembangan ekonomi gitu kayak memang kalau kita lihat banyak sektor gitu ya, banyak SDM yang terkena imbasnya. Mulai misalnya kalau di data itu yang tadi disebutkan Bang Rian, dari angka 6 juta nih Kak di 2019 pertengahan meningkat sampai dengan 9,3 juta orang pengangguran ya, pengangguran. Dan datanya itu ada 24,3 juta orang yang terimbas untuk pengurangan jam kerja. Kemudian juga 1,77 juta sementara tidak bekerja, di PHK bahkan ya. Kemudian juga 2,56 juta orang kehilangan pekerjaan akibat pandemi ini. Artinya ini kan memang terdampak ya, terdampak hampir di semua lini sektor. Jadi kalau pandangannya ya ini harus ada solusinya begitu ya. Dan solusinya Jiswaf merupakan salah satu jawaban untuk memecahkan masalah ini. Ya termasuk tadi 5% gitu ya, 5% pertumbuhan ekonomi kita minus ya, minus 5%. Ini akan bisa meningkat ya, ditargetkan jadi 4-5% lagi, dari minus ke 5% lagi ya, berarti 10% ya, 10% mau ditingkatkan. Tapi kalau tidak bergerak gitu ya, kemudian lembaga filantropi seperti Jiswaf juga tidak bergerak, ya ini tidak bisa begitu. Salah satunya seperti itu. Nah, jadi sebenarnya juga ya, di masa pandemi ini malah berzakat, infak, sedekah tuh harus lebih digiatkan sebenarnya. Kenapa? Karena Rasulullah pernah bersabda kan, sedekah itu menolak bala. Jadi kalau kita memang tidak ingin terkena COVID ini, kita bisa bersedekah. Kemudian juga bisa melindungi harta.
lebih membersihkan, Membersihkan gitu ya, harta. membersihkan harta. Jadi duit kita nggak habis untuk kesehatan kan, mudah-mudahan. Oke. Jadi kita bersedekah dan yang paling penting di tengah krisis ekonomi sekarang, berzakat, infak, sedekah itu meningkatkan rezeki. Di Al-Baqarah 245 Allah menyatakan tegas, Allah lipat gandakan orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah. Bahkan ditambahkan lagi, dibuat simulasi oleh Allah di Al-Baqarah 261. Dari 1 biji 7 tangkai kemudian menjadi 700, berpuluh-puluh kali lipat kan. Maka berzakat ini memang harus diutamakan di masa pandemi. Lebih giat berarti Harus ya. lebih giat sebenarnya, harus lebih semangat. Maka sarannya buat teman-teman ya yang menonton juga, mulai dari sekarang, tua muda ya, sudah berpenghasilan besar kecil, mari kita bersedekah. Dan sedekahnya kalau bisa ke lembaga zakat, harusnya ke lembaga zakat. Karena memang saat ini pentingnya lembaga zakat itu saat ini sebenarnya. Bagaimana zakat bisa diolah secara produktif, membiayai UMKM kita. Kalau boleh kasih tambahan gini, saya pernah ngelakuin riset terkait dengan UMKM, resistensi UMKM di Sumatera Utara di masa pandemi. Ada 2 kategori UMKM yang saya teliti. Yang pertama UMKM berbasis hutang. Dengan UMKM yang tidak berhutang dengan modelnya sendiri. Dan ternyata UMKM yang tidak ada hutangnya lebih survive. Mereka menyatakan mereka tetap optimis akan tetap jalan walaupun COVID ini sampai 2022 awal. Sementara mayoritas yang berhutang itu mereka menjadi pesimis. Walaupun kemarin sudah sempat ada subsidi dari pemerintah kan terkait dengan hutang itu. Tapi mereka tetap pesimis kalau situasi seperti ini terus, apalagi yang penjual makanan kan, yang kemarin jam 10, sekarang PPKM jam 5. Jam 5. Jam 5, jam 8, jam 5 kan. Jam 5 boleh makan tempat, jam 8 take away ya. Iya gitu kan. Nah, jadi semakin sulit kan kondisi. Jadi ketika nanti teman-teman berani berzakatnya ke lembaga zakat, ya, lembaga zakat bisa mengolah secara produktif, tentu kan punya data dong. Siapa UMKM perlu dibantu, asnaf kita yang punya usahanya bisa dibantu, minimal melepaskan mereka dari hutangnya sehingga usahanya bisa mandiri. Saya tertarik tuh sama kenapa sih UMKM yang berhutang lebih cenderung tidak optimis ya? Itu apa sih yang mendasari mereka? Karena memang cost-nya ya. Jadi kan ketika kita bayar hutang itu kan cost-nya lebih tinggi. Jadi kan perputaran keuangan, arus kasnya kan lebih banyak terbuang nanti ke pembayaran hutang. Iya, cicilan. Jadi ketika keuntungannya pas-pasan untuk makan ini, kemudian sisanya bisa untuk modal. Kemudian ketika untungnya tadi tidak cukup untuk bayar hutang, maka kan modal yang akan terkuras ini. Modalnya akan terkuras sedikit, modalnya akan terkuras. Terakhir bagaimana menutupinya? Hutang lagi. Gali lubang tutup lubang. Tapi kalau ada lembaga zakat yang bisa membantu itu, ya luar biasa kan. Sangat tertolong ya. Iya, sangat tertolong mereka. Kesulitan yang dihadapi oleh Muzaki dalam menunaikan ziswaf selama pandemi ini. So, ada kesulitan nggak sih Muzaki dalam Intinya sih itu. atau mungkin nggak sih ya Bang, mereka tuh terdistrak. Aduh di pandemi nggak usah deh ngeluarin zakat gitu kan lagi sulit. Atau sebenarnya ada nggak sih kekhawatiran atau isu-isu yang berkembang seperti itu? Kayak untuk makan aja susah gitu. Jadi kalau menurut balik lagi ya, kalau lihat perkembangannya itu yang terkena imbas tadi kan yang menengah ke bawah nih, yang paling banyak gitu ya. Tapi yang menengah ke atas ini, yang awalnya mungkin menyerahkan ziswaf atau zakatnya itu berapa persen, tapi ketika pandemi ini mereka menyalurkannya itu lebih, gitu. Nah itu disarankan. Yang menengah ke atas ya. Khususnya menengah Nah ke atas. tapi yang menengah ke bawah ini mereka lah yang menjadi asnaf ya, mustahik zakat. Yang diperbantukan. Diperbantukan. Oke. Tapi memang yang awalnya menengah ke bawah ini ada yang sebagai muzaki, tapi di masa pandemi ini yang kita sedih mereka berubah jadi mustahik. Nah ini mungkin data yang harus kita bantu lah juga begitu ya, dari segi pekerjaan gitu ya, kemudian dari segi mata pencaharian. Dan sebenarnya juga kan ketika di tahun 2020 penghimpunan zakat nasional itu malah lebih tinggi loh daripada tahun 2019, 30% lah ini. 30% mengalami peningkatan iya. berarti ya. Jadi dari 290-an miliar sekian menjadi 300 berapa sekian gitu.
Jadi sebenarnya ada peningkatan sebenarnya terkait dengan itu. Artinya memang semangat di masa pandemi ini orang yang sudah mampu berzakat itu tadi lebih bertumbuh berarti ya Bang ya? Karena tadi kan Oke. konsepnya kan karena mereka meyakini bahwasanya Allah itu ada kan gitu. Janjinya itu pasti. Pasti ya. Bang, kalau misalnya untuk hal itu, gimana cara kita untuk memperkuat sektor ya? Sektor Ziswaf ini sendiri sih. Gitu. Sektor apa sih yang harus diperkuat gitu. yang diperkuat? Ada usul nggak nih pandangan dari para akademisi gitu? Kalau saya tadi yang saya katakan tadi sih, UMKM ya. bagaimana UMKM ini bisa diberdayakan semaksimal mungkin ya. Jadi yang pengangguran tadi, yang kehilangan pekerjaannya, yang mungkin dirumahkan, mereka punya kreativitas tapi terkendala terkait dengan modal kan gitu. Maka di situ mungkin dana zakat bisa dikelola, bisa diberdayakan, bisa dioptimalkan. Sehingga nanti yang mustahik tadi juga kembali menjadi muzaki kan. Ya. Jadi ada transformasi, ada perubahan. Jadi tidak ada kata untuk menyerah karena peluang itu akan selalu ada. Toh juga di masa pandemi ini ada beberapa sektor usaha yang kemudian meningkatkan, contoh pulsa atau paket. Benar ya? Iya. Benar. Belajar di rumah kan, belajar di rumah, dosen ngajar dari rumah, kuota berapa itu pakai media conference-nya kan? Sudah berapa itu? Teknologi Benar, juga teknologi. belajar daring dengan vendor-vendor ini gitu ya. Jadi Alat sebenarnya kesehatan. lebih banyak sektor yang lebih bertumbuh, jadi bisa jadi ketika sebelum Iya. pandemi tidak terlalu happening, ketika pandemi gini jadinya Jadi happening. semakin meningkat ya. Alat kesehatan gitu juga ya, kayak obat-obatan, kimia farma mungkin ya. Mungkin bisa jadi. Kok ngeri judul? Tidak boleh. Nggak apa-apa. Tapi itu tadi ya, karena orang jadi ada perubahan budaya, jadi Iya. ada masa transisi tadi ya, bisa jadi yang selama nggak terlalu aware sama gaya hidup sehat, sekarang pun juga udah lebih Peduli, peduli. olahraga. Apalagi kan dari info terakhir itu kan di Jakarta ya, khususnya itu kan bener gila-gilaan ya, rumah sakit sampai Full ya. full gitu. Bahkan katanya ada panik buying ya, sampai beberapa produk-produk yang Habis ya. dihabis. Kalau di Medan sih belum Sampai seperti belum itu. sampai ya. seperti Alhamdulillah itu jangan ya. sampai seperti Jangan itu. sampai Kita ya. berdoa bersama-sama jangan sampai. Amin. seperti itu. Oke, jadi kalau boleh nih kita minta dari Bang Rian sama Bang Hafiz, gimana sih supaya teman-teman yang nonton ngobrol G-Swap tuh ternyata boleh nggak ada statement kalau G-Swap itu ataupun infak atau sedekah tuh nggak merugikan sebenarnya di masa pandemi, boleh nggak dikuatkan? Oke. Dari Kalau- Bang Rian deh. Iya. Oke, kalau dari saya sih ketika kita bersedekah, berzakat, yakinlah itu tidak akan merugikan kita. Yang pertama. Yang rezeki kita itu datangnya bukan dari manusia, rezeki kita itu datangnya dari Allah. Jadi ketika kita menafkahkan rezeki kita di jalan Allah, Allah pasti akan menggantinya. Toh juga datangnya dari Allah. Nah, jadi jangan pernah ragu, jangan pernah takut kita tidak bisa makan, kita tidak akan kekurangan uang di kemudian hari karena berzakat. Kemudian juga saya boleh menambahkan ketika kita menyalurkan zakat, infak, sedekah itu harus di lembaga zakat. Lembaga zakat yang sudah terpercaya dimanapun tempatnya, terserah. Teman, saran saya ada di lembaga zakat sehingga zakat dikelola lebih produktif ya. Lebih produktif. Oke. Dari Bang Hafiz? Iya, jadi semangat Ziswaf ini memang harus digelorakan gitu ya. Kalau di hadis itu kan dikatakan akan terputus gitu ya amal anak cucu Adam itu kecuali 3 ya. Yang pertama itu waladun solihun gitu ya, anak yang soleh. Kemudian yang kedua ilmu yang bermanfaat, dan terakhir ini adalah sedekahun jariyah ya, sedekah jariyah. Apa itu Ziswaf ya? Zakat, infak, sedekah dan wakaf. Apalagi yang sifatnya produktif Kak ya. Produktif ini kan terus berlanjut gitu ya. Jadi ada dalam suatu kisah itu dikatakan hidup kita ini boleh meninggal gitu ya. Kita ini boleh mati, tapi amal tidak. Amal kita itu harus bisa melampaui batas usia kita. Ya, kalau kenapa Nabi Muhammad gitu ya, kemudian misalnya Utsman bin Affan masih terkenang sampai sekarang? Karena ternyata amalnya sampai melewati batas usianya. Ya, itulah cita-cita sebenarnya ya, cita-cita tertinggi kita itu, investasi kita tertinggi itu bukan di saham sebenarnya Bang, bukan di deposito gitu ya, Tapi di zakat, infak, sedekah, zakat, ya. infak, sedekah dan Saham wakaf. dunia akhirat. Iya. ya. Oh, iya, Nah iya. itu menjadi modal besar bagi kita mungkin ya, mungkin itu Kak. Oke,
Jadi selain memang mereka yang sudah wajib zakat ataupun memang diberi kecukupan dalam bersedekah, artinya ini juga menjadi pemantik semangat buat teman-teman yang berjuang di UMKM pun, walaupun ada sedikit penurunan dari segi omset pun ada momentum juga sebenarnya mereka juga dengan menggalakkan semangat sedekah itu pun juga mudah-mudahan berasa gitu. Mutia pernah ini nggak punya ada cerita nggak atau barangkali pengusaha-pengusaha yang sukses dengan bersedekah, barangkali ada insight gitu? Ada sih yang pemilik abnormal, warung abnormal. Jadi ya sebelum pembukaan Oke, dia sebagai ngebagiin contoh ya. 1000 paket makanan. Jadi benar-benar sebelum pembukaan dia tuh ngebagiin 1000 paket makanan untuk siapa aja sih sebenarnya. Memang dibagiin untuk saudara-saudara kita yang kurang mampu untuk sebagai semangatnya sih. Jadi sebelum kita buka usaha kita bagi-bagiin biar berkah sih jatuhnya. Dan alhamdulillah sih sampai sekarang cabang mereka terus buka sih gitu. Dan banyak juga sih jatuhnya yang mencontoh, yang mengikuti yang sudah dicontohi sama teman kita itu, saudara kita. Jadi ternyata memang benar kayak seperti yang abang-abang sampai tentang hikmah sedekah itu tadi ya. Ketika kita memang peruntukkan untuk di jalan Allah, selain itu menjadi investasi kita untuk jangka panjang, itu juga kembali di masa. Wah, berarti nih Sobat Jiswap, buat yang para pelaku UMKM ataupun ada usaha-usahanya di masa pandemi ini jangan nyerah. Kalau bisa sisipkan sedekah, benar-benar bisa jadi kalau rutinitas baru di tengah pandemi sebelum buka usaha, sedekah istimror 2.000, 5.000, tapi Benar itu. rutin. Iya, rutin. Dan nanti setelah 1 bulan bisa jadi dari hasil akumulasi disedekahkan kembali Betul. untuk membantu saudara-saudara. Jadi insya Allah kan kebaikan itu akan kembali ke kita juga ya Bang. ya? Allah kan menyukai ibadah yang dilakukan secara rutin kan, teratur. Oke. Gak harus gede-gede tapi kecil-kecil asal Iya, rutin. Dan Continue rezeki ya. kita itu Kalau yang bisa kita gede sedekah rutin juga. pun ya nggak apa-apa. Yang penting kan rutinnya ini Rutin kan. tadi istiqomahnya Iya. tadi ya Kalau Bang. gede kemudian 2 tahun lagi ya lebih baik rutinnya. Sedikit tapi rutin ya. Iya. Oke. Wah, menarik sekali ya Sobat Jiswap. Ternyata memang semangat berzakat, sedekah ataupun infak di pandemi ini memang baiknya menjadi satu habituasi yang baru gitu. Selain kita lebih aware terhadap kesehatan, ibadah yang satu ini juga itu tadi bolehlah menjadi suatu kebiasaan Habit ya. baru, habit. Oke, terima kasih Bang Hafiz, Bang Rian. Ya, Sama-sama, sama-sama. Kak. Sudah hadir, sudah memberikan inspirasi buat teman-teman sahabat Jiswap. Mudah-mudahan bagi sahabat Jiswap yang nonton besok-besok setelah nonton ini jadi semangat nih sebelum buka usaha atau sebelum berangkat kerja langsung deh ada sedekahnya, Ada sedekah, rutin ya. sedekah yang dirutinkan. Oke, terima kasih buat Ya, Bang sama-sama. Rian sama Sama-sama, Bang Hafiz. Kak. Mudah-mudahan selalu Amin. sehat ya di Amin. masa Amin. pandemi Amin. seperti Amin. ini. Baik sahabat Jiswap, terima kasih yang sudah menyaksikan Ngobrol Jiswap. Jangan lupa saksikan kita setiap hari Jumat jam 9 pagi. Saya Rizky Situmorang dan rekan saya. Mutia Jafar. Kita undur diri, sampai jumpa di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. And I'll go